Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih melanjutkan kajian semalam tentang beberapa fitnah yang terjadi di akhir zaman. Secara singkat, di antara penyebab dan bagaimana caranya kita selamat dari fitnah-fitnah itu, pertama, takalibun nas ala dunia. Banyaknya manusia yang terobahkan dengan urusan-urusan dunia. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir zamani qaumun yajlisuna fil masajid hilaqan imamuhumud dunya wa fi riwayatin amanihim ad-dunya wa fi ukhra dzikruhumud dunya wa hubbud dunya fala tujalisuhum fa innahu laisa lillahi fihim hajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang zamannya sebuah kaum, mereka duduk di masjid-masjid Allah berhalaqah-halaqah, tetapi yang dibicarakan oleh mereka itu adalah perkara dunia, atau cita-cita mereka urusan dunia, atau mereka lebih banyak berbicara dunia dan juga cinta kepada dunia. Maka jangan duduk bersama mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya hajat dengan mereka. Lihat hadis ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu 14 abad yang silam, sudah memberikan arahan kepada kita bahwa nanti akan datang zamannya manusia itu duduk-duduk di masjid bukan berzikir, baca Quran, berbicara masalah agama, sunnah dan yang semacamnya, tapi justru yang dibicarakan dunia. Dan ini sudah menjadi sebuah kenyataan, kan? Justru berbicara bisnis itu malah di masjid, bukan di luar masjid. Padahal kita tahu bahwa di zaman Nabi SAW pertama kali mengadakan salat Jumat, berapa jumlahnya? 40 orang. Itulah kenapa dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan jumlah dari salat Jumat itu 40 orang minimalnya, karena memang Jumat pertama jumlahnya segitu. Tetapi ketika di tengah-tengah Nabi SAW sedang berkhutbah, datanglah kafilah dagang dari Syam. Maka separuh daripada jemaah, ada yang mengatakan 20 orang, isyruna rajula, itu keluar mengejar kafilah dagang itu karena takut tidak mendapatkan barang. Maka turunlah surah Jum'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Dari sini kita tahu bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW itu bukan isapan jempol, memang kenyataan. Sekarang banyak orang itu di masjid tidak lagi cerita akhirat, tetapi kebanyakan cerita dunia, karena manusia sudah terobahkan dengan dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapatkan berita bahwa perang ketika melumpuhkan orang-orang Persia berhasil, bahkan Baitul Maqdis juga jatuh ke tangan kaum muslimin di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid. Masalahnya kunci Baitul Maqdis itu kan tidak mau diserahkan kecuali langsung kepada Amirul Mukminin. Maka Umar pun akhirnya datang dari Madinah ke Syam berdua dengan Aslam pembantunya untuk mengambil kunci itu. Yang menarik adalah ketika sampai di Syam, maka Umar kemudian mampir di tendanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Betapa kagetnya karena di tenda itu tidak ada barang-barang mewah, padahal dia seorang jenderal. Kalau hari ini jenderal banyak duitnya, banyak bisnisnya. Ini jenderal tidak punya apa-apa di tendanya, padahal menaklukkan negeri adidaya Persia. Harusnya banyak harta ghanimahnya. Disitulah Umar bin Khattab radhiyallahu an menangis ketika melihat Abu Ubaidah dan mengatakan, kulluna ghayyaratna dunya. Kami semua wahai Abu Ubaidah terobahkan dengan dunia, illa anta, kecuali engkau. Begitulah dunia bisa merubah segalanya. Dalam sebuah hadis masih disebutkan dalam silsilah ahadits as-sahihah, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman qulubuhum qulubul a'azim hubbud dunya wa sunnatuhum sunnatul a'rab. Akan datang zamannya, kata Nabi SAW, di mana hati-hati mereka seperti hati-hati orang asing, cinta dengan dunia, tapi sunnah mereka seperti sunnah orang-orang Arab. Ma atahum min rizqin ja'aluhu fil hayawanat yarawna al-jihad dararan waz zakah maghrama. Apapun yang Allah anugerahkan daripada rizki kepada mereka, mereka jadikan hanya untuk menghabiskan kehidupan dunia mereka saja, dan mereka memandang jihad itu memadaratkan dan zakat itu merugikan. Lihat hadis ini. Nabi SAW mengatakan nanti akan muncul zamannya manusia-manusia itu hati mereka hanya terpaut dengan dunia saja. Belum tidur sudah cerita dunia. Nanti sebelum tidur angan-angannya dunia. Bangun tidur juga begitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma atahum mir rizqin ja'aluhu fil hayawan. Di mana setiap datang rizki dari Allah Subhanahu wa taala, mereka habiskan hanya untuk menyenangkan kehidupan dunia saja. Dia bekerja 1 bulan itu, ketika gajian jadi habiskan hanya untuk jalan-jalan, senang-senang, seolah-olah begitulah kehidupan dia, tidak ingat akhirat. Bahkan kalau seandainya mereka diajak berjihad, bagi mereka itu madarat, dan kalau diseru untuk zakat itu justru merugikan mereka. Nah, ini juga salah satu bentuk bagaimana takalibun nas ala dunia, bagaimana manusia itu hati mereka terpaut dengan dunia itu luar biasa, dan ini fitnah akhir zaman. Bahkan lebih tegas lagi hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajulu min aina asaba al-ma min halalin aw min haramin. Akan datang zamannya kepada manusia di mana seseorang tidak peduli dengan pencarian hartanya, apakah dia dapat dari yang halal ataupun yang haram. Lihat lebih tegas lagi, Nabi SAW mengatakan akan datang zamannya manusia tidak peduli ketika mencari kekayaan itu. Dan sekarang lihat zamannya. Zaman hari ini enggak peduli, yang penting
dapat uang kan. Apalagi dengan dunia-dunia global hari ini yang jauh terasa dekat, kemudian manusia terfitnah dengan media handphone yang di tangan-tangan antum itu. Terkadang ada orang-orang yang kemudian disibukkan dengan media-media, dengan film-film, sinetron-sinetron. Celakanya pula film sinetron ini semua membicarakan orang-orang kaya, syutingnya di rumah mewah, itu. Tidak ada di desa-desa tuh, rumah gubuk-gubuk. Pemainnya juga seolah-olah hanya untuk mengumbar syahwat saja. Yang nonton pula orang miskin, yang merankan orang kaya kan itu. Akhirnya angan-angannya ingin seperti mereka. Tengok tetangga ingin punya mobil, pengen juga punya mobil. Lah dari situ menunjukkan bahwa syahwat dunia di akhir zaman ini itu akan semakin menarik manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas lagi, masih disebutkan dalam silsilah ahadits as-sahihah, Nabi SAW mengatakan, inna baina yadayi sa'ah taslimul khasah. Sesungguhnya mendekati hari kiamat itu akan banyak peristiwa. Salah satunya adalah taslimul khasah, di mana salam itu hanya disampaikan kepada orang yang khusus saja. Artinya mengucapkan salam itu hanya dilontarkan kepada orang yang kenal saja, yang gak kenal gak disalami. Dan itu sudah terjadi, jangan kepada orang awam, ikhwan-ikhwan aja begitu. Kalau yang jemaah pengajian di sini nampak dari jauh saja sudah assalamualaikum kan itu. Tapi kalau ketemu orang awam, mana mau salam dia. Nah ini sudah terjadi. Bahkan terkadang kalau kita mengucapkan salam itu kepada orang yang tidak dikenal, orang yang tidak dikenal yang mendapatkan salam dari kita itu keheranan, malah mendekat pula. Kapan kenalan? Kapan saya kenal kamu? Kok kamu mengucapkan salam katanya. Bukannya dijawab malah heran kan itu. Itu sudah terjadi itu. Kemudian juga kata Nabi SAW, wa fashwut tijarati, dan buruknya perniagaan. Dan ini juga salah satu fitnah ya, buruknya perniagaan. Orang yang mengurang-urang takaran, timbangan, meteran, curang dalam dagang, belum lagi perkara riba, gharar dan yang semacamnya, itu sudah terjadi. Dan kita bisa rasakan, bahkan jangan-jangan pula kita pemainnya pula di situ. Kemudian juga hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarati, sampai banyak kaum wanita yang ikut membantu suaminya dalam berniaga. Jadi fungsi wanita sudah mulai bergeser tuh. Harusnya wanita itu menjadi ibu rumah tangga, bergeser pula dia. Terkadang dia pula lah yang kemudian pandai berdagang, suaminya pula tak pandai. Dia sibuk dengan manusia, suaminya tak sibuk, senang saja di rumahnya. Waqat'ul arham, dan juga memutus tali silaturahim, wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu, wa zuhurul qalam, dan banyaknya pena, artinya banyaknya tulisan-tulisan. Ini juga menunjukkan bagaimana terjadinya takalibun nas ala dunia. Manusia sudah mulai cenderung kepada dunia dibandingkan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah dari hadis-hadis ini bisa kita simpulkan menjadi 3 kesimpulan. Pertama, dunia sudah menjadi semua cita-cita manusia. Yang kedua, dunia ini yang menjadikan tulul amal. Tulul amal itu artinya panjang angan-angannya. Kalau burung terbang itu dia ingin terbang tak punya sayap, akhirnya hanya angan-angan saja. Kemudian yang ketiga, mereka tidak sadar bahwa dengan terlampau cintanya dengan dunia, kemudian menjadikan tulul amal, berakhir mencari dunia, tidak peduli halal haram. Memang seperti itu. Jadi kalau sudah cita-citanya dunia, kemudian juga kecintaan kepada dunia lebih besar dibandingkan akhiratnya, maka dipastikan dia mencari
hal-hal tentang dunia ini sudah tidak perlu lagi tentang halal haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu disebutkan oleh kisah ini disebutkan oleh Syekh Al-Khamis hafizahullah taala, dia mengatakan, Utsman Khamis ini saya mendengar dari YouTube-nya. Jadi ada seorang pengemis di zaman Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an. Ketika itu Ali radhiyallahu an memang hendak memberikan sesuatu, dia sudah akan memberikan 400 dirham. Tapi masalahnya Ali radhiyallahu an lupa tuh menaruh uang itu di mana. Sehingga mungkin pengemis ini jengkel. Akhirnya kemudian dia pun pergi, namun sebelum pergi dia mencuri pelana kudanya Ali radhiyallahu an. Setelah itu Ali radhiyallahu an menemukan uang 400 dirham itu. Setelah akan diberikan kepada pengemis, pengemisnya sudah nggak ada pula, sudah hilang kan gitu. Yang ada justru pelayannya dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, barusan ada pencuri mencuri pelana kuda kami. Maka Ali radhiyallahu mengatakan, kebetulan di tanganku ada 400 dirham. Tadinya aku akan berikan kepada pengemis tadi, tapi dia sudah tidak ada. Sekarang kau belikanlah pelana baru, nih uangnya. Berangkatlah pembantunya Ali ke pasar. Sampai di pasar ada pula orang jual pelana kuda. Tawar, dapat pula 400 dirham. Ketika pembantunya Ali pulang dan memberitahu pelananya ini, Ali radhiyallahu an heran, ini kan pelana kita katanya. Dari mana kau beli katanya? Maka sang pembantu Ali mengatakan, kami beli dari orang yang seperti ini sifatnya. Ali langsung bertakbir dan mengatakan, Allahu Akbar. Jika yang kau sifatkan itu benar, itulah pengemis tadi yang akan aku beri uang 400 dirham katanya. Rupanya dia pencurinya. Kemudian Ali radhiyallahu an mengatakan, demi Allah, kalau dia mau sabar, dia akan mendapatkan 400 itu dengan cara halal, tapi karena dia tidak sabar, dia mendapatkan dengan cara haram. Artinya rizki Allah itu tidak akan kemana. Kalau memang hari itu dia dapat 400, ya 400 saja. Itu sudah ditentukan, bahkan dicatat di Lauhil Mahfuz, bahkan dicatat dalam rahim setiap manusia. Lalu kalau seandainya takdir Allah sudah ditentukan bahwa seseorang tidak mungkin melampaui takdir pendapatan setiap harinya, lalu buat apa kemudian dia mengejar dengan yang haram, toh juga dapatnya segitu juga kalau dia mencari dengan yang halal. Lah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka mencari harta dengan cara yang haram itu, mereka tidak yakin dengan takdir hakikatnya. Mereka enggak yakin dengan takdir, makanya mereka tidak tawakal. Padahal Rasul mengatakan, lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau anda bertawakal dengan betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Coba lihat burung itu. Siapa peneliti burung di sini? Burung ini kalau terbang, maka dia pandangannya akan tajam ke bawah, dan dia tahu ada makanan di bawah itu. Bahkan kita manusia saja tidak tahu di bawah ada makanan burung. Burung tahu dari atas makanannya di situ. Dan kalau dia sudah tahu ada makanannya di situ, dia tidak akan pergi sendiri. Dia akan memanggil kawanannya dan mengatakan, kemari, di sini ada rizki kita. Maka kawanannya dari mana-mana akan datang kemudian menyerbu rizkinya rame-rame. Itulah indahnya burung. Burung itu kalau dapat rizki ngajak-ngajak. Kalau antum dapat rizki jauh-jauh, mana ada tuh ngajak-ngajak. Antum ngajak-ngajak, kalau susah aja ngajak-ngajak tuh. Nah itu susah, baru ngajak-ngajak gitu. Ada kerjaan enggak katanya? Kalau ada kerjaan tak mau ngajak orang. Itulah bedanya kita dengan burung. Lah Nabi SAW mengatakan, kalian akan diberikan rizki seperti burung. Bagaimana burung itu keluar lapar, pulang pula ada kenyang. Siapa yang mengarahkan rizki? Burung tidak punya ijazah, sekolah pun tidak, tapi Allah arahkan rizkinya
dengan tawakal tingkat tinggi yang dimiliki burung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Yang kedua, su'ul wulad wal ummal, buruknya para pemimpin dan para pekerja. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu an, yakunu fi hadhihi al-ummah fi akhir zamani rijalun ma'ahum siyatun ka'annaha adnabul baqar yaghduna fi sakhatillahi wa yaruhuna fi ghadabillahi. Akan muncul di tengah-tengah umat ini di akhir zaman manusia-manusia yang tidak lepas dari cemeti yang mereka bawa, seperti ekor-ekor sapi betina. Mereka keluar dari rumah dalam kondisi dimurkai Allah, mereka pulang dalam kondisi dilaknat Allah Subhanahu wa taala, keluar dan pulang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pensyarah hadis ini, apa maksudnya? Ya. Mereka mengatakan bahwa hadis ini gambarannya adalah di akhir zaman itu ada manusia-manusia yang mereka memang niat keluar rumah itu sudah hendak berlaku zalim. Jadi sudah ada niat keluarnya itu, dia akan menyakiti orang, dia akan menzalimi orang. Kemudian setelah dia menyakiti dan menzalimi orang, dia pulang merasa puas dengan kezalimannya. Lah itulah orang yang keluar dan pulang itu berada di tengah-tengah kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi. Yang terjadi seperti itu. Banyak para pemimpin-pemimpin itu memang niat mereka itu ingin melakukan kezaliman. Dan mereka puas dengan kezaliman. Kemudian juga ada hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, yakunu fi akhir zaman umara'u zalama wa wuzara'u fasaqa wa qudha'u hawana wa fuqaha'u kadhiba faman adraka minkum dzalika zaman fala yakunanna lakum katiban wala arifan wala syurtiyan, rawahu Tabrani wa sahahahu Albani. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman akan muncul para pemimpin-pemimpin zalim dan menteri-menterinya fasik, penegak-penegak hukumnya para pengkhianat, dan ahli fikihnya para pendusta. Maka barang siapa yang mendapatkan zaman itu, maka jangan bergabung, baik menjadi sekretarisnya ataupun orang-orang yang memberikan pandangannya, atau boleh jadi menjadi pengamannya, polisinya atau yang semacamnya, syartiyan. Rawahu Tabrani, hadis ini dikeluarkan Imam Tabrani dan sahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala. Lihat, Rasul menyebutkan 4 manusia di sini. Pertama, pemimpinnya zalim. Yang kedua, para menterinya fasik karena penjilat pemimpin. Yang ketiga, para penegak hukumnya mereka para pengkhianat. Mereka menegakkan hukuman itu sesuai dengan pesanan. Dan para fikihnya, para ulamanya yang harusnya menasihati pemerintah itu, justru mereka para fuqaha yang suka berdusta, memain-mainkan fatwa. Makanya kan ada istilah ulama itu, ada namanya ulama usultah, ulama pemerintah. Apa yang dipesankan pemerintah buat fatwa dia. Ada namanya ulama ummah, ulama umat, yang disenangi umat itulah yang didakwahkan, yang dibenci umat dia tidak mau dikatakan, menyembunyikan yang benar, hanya menampakkan apa yang disenangi umat, dan itu yang banyak. Tetapi ada yang terakhir inilah yang disebut dengan ulama rabbani, memang ulama yang menegakkan perintah-perintah Rabbnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi pernah mengatakan kepada Ka'b bin Ujrah, a'adzakallahu min imaratis sufaha, semoga Allah melindungi engkau dari pemerintah yang buruk.
Kemudian Ka'ab ibn Ujrah mengatakan, wa ma imaratus sufaha. Apa yang dimaksud dengan para pemimpin yang buruk, yang jahil, yang bodoh itu? Kemudian Nabi mengatakan, umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala zulmihim faulaika laisu minni wa lastu minhum. Kata Nabi SAW, akan muncul para pemimpin setelahku, mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjukku dan tidak mengambil sunnah dari sunnahku. Maka barang siapa yang membenarkan perbuatan mereka dengan kedustaannya dan membantu mereka dengan kezalimannya, maka mereka bukan termasuk umatku dan aku tidak mengakui mereka umatku. Lihat bagaimana Nabi SAW mengancam dan juga mengatakan 14 abad yang silam bahwa akan muncul para pemimpin seperti ini. Tetapi walaupun demikian, ikhwatu fiddin, bukan berarti kemudian kita dibolehkan untuk melakukan pemberontakan. Seandainya kita dihadapkan dengan para pemimpin yang seperti ini, dan memang sudah dihadapkan seperti ini, maka tetap kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Tidak boleh kita melakukan pemberontakan. Sebejat apapun penguasa itu, doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Karena di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, fitnah khalqul Quran itu kan luar biasa kan. Bayangkan Imam Ahmad itu melawan pemerintah yang berseberangan akidahnya, itu 3 kurun kekuasaan loh. Dari Khalifah Ma'mun, kemudian Ma'mun meninggal, ganti dengan Al-Mu'tasim, Mu'tasim meninggal, diganti dengan Al-Wathiq. Itu 3 kurun kekuasaan itu di atas Mu'tazilah tuh. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala melihat bagaimana teman-temannya disiksa sampai sebagian mereka meregang nyawa, menjadi syahid. Seperti Muhammad ibn Nuh rahimahullahu ta'ala meninggal di penjara. Al-Imam Al-Buwaiti itu temannya Imam Syafi'i itu juga meninggal di penjara. Kemudian Nu'aim ibn Hammad juga meninggal, kecuali Imam Ahmad. Nah, pemerintah itu tidak langsung membunuh Imam Ahmad karena tahu di belakangnya banyak murid-muridnya. Kalau sampai dibunuh bisa terjadi masalah kan begitu. Makanya hendak membunuh pelan-pelan saja. Tapi Allah takdirkan, Allah selamatkan Imam Ahmad. Begitu kuatnya cengkraman Mu'tazilah di zaman itu. Lah di zaman Khalifah Mu'tasim, Imam Ahmad ini sempat disiksa habis-habisan, bahkan didebatkan dengan Ahmad ibn Abi Du'ab kan, begitu-gitu tokoh Mu'tazilah. Bahkan Ahmad ibn Abi Du'ab meminta kepada Khalifah Mu'tasim untuk dikeluarkan hukuman mati. Tapi Khalifah Mu'tasim ketika itu tidak menyetujuinya, cukup minta dipenjara saja. Lah saat di penjara inilah ada peristiwa besar di Amuriyah. Di Amuriyah itu ada seorang wanita yang dilecehkan oleh orang kafir. Kemudian dia berteriak-teriak dan mengatakan, "Wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku," katanya. Kedengaran oleh seorang muslim. Kemudian dia pergi menuju Baghdad melaporkan kepada Khalifah Mu'tasim bahwa ada seorang wanita berteriak-teriak di Amuriyah, dan Amuriyah itu negeri kafir yang dari dulu sulit ditaklukkan. Tapi ketika kemudian ada seorang wanita berteriak dari negeri yang jauh, Khalifah Mu'tasim menggerakkan satu Baghdad. Disinilah makanya Khalifah Mu'tasim mulai lunak dengan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun akhirnya memaafkan Khalifah Mu'tasim. Kenapa? Karena dengan menyerang Amuriyah, kemudian Amuriyah kalah oleh Khalifah Mu'tasim yang sebelumnya khalifah yang lain belum pernah mampu menundukkan Amuriyah, bisa ditaklukkan oleh Mu'tasim dan menjadi negeri Islam. Nah, dari situlah Imam Ahmad melihat jasa yang luar biasa. Dia maafkan kezalimannya. Bahkan dia mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajab la da'autul Mu'tasim." Kalau aku punya doa yang mustajab, ku doakan si Mu'tasim itu dengan doa kebaikan. Begitulah Imam Ahmad mencontohkan kepada kita. Kita disuruh untuk mendoakan para pemimpin, bukan mencaci maki. Mencaci maki lo tidak ada manfaatnya. Tapi mendoakan itu jelas ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa
Inilah fitnah yang kedua ketika rusaknya para wulat, para pemimpin dan juga para umal, para pekerja di sekitarnya. Itu di antara fitnah terbesar. Kemudian yang ketiga, qillatul ilmi wa nuqsanuhu wa raf'u. Qillatul ilmi, sedikitnya pengetahuan, wa nuqsanuhu, dan berkurangnya pengetahuan, wa raf'uhu, dan terangkatnya pengetahuan. Nabi SAW pernah mengatakan, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Sampai hari ini siapa yang mampu menggantikan Imam Syafi'i? Tidak ada. Menggantikan Imam Ahmad? Tidak ada. Menggantikan Abu Hanifah? Apalagi. Menggantikan Imam Malik? Apalagi. Tidak ada. Biasanya kalau ulama meninggal itu, orang-orang setelahnya lebih jahil dibandingkan sebelumnya. Tapi kalau orang kaya mati, akan muncul orang yang jauh lebih kaya dibandingkan orang kaya yang mati itu. Kalau ada pemimpin yang mati, langsung ditunjuk wakilnya untuk naik, bahkan terkadang lebih hebat dibandingkan presidennya dari sebelumnya, kan gitu. Itu kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan agama tidak. Kalau ada seorang alim meninggal, pasti penerusnya tidak lebih alim daripada sebelumnya. Karena Rasul yang mengatakan mautul alim musibatun la tujbar. Kematian alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Mau digantikan dengan siapa? Jangankan cerita madzhabul arba, ulama-ulama kontemporer kita saja. Syekh Albani meninggal, siapa yang bisa menggantikan? Syekh bin Bas meninggal, siapa yang bisa menggantikan? Syekh Utsaimin meninggal, siapa yang bisa menggantikan? Tidak ada yang bisa menggantikan. Itu ulama kontemporer, kan itu. Ulama bagaimana pula ulama salaf? Lah di akhir zaman itu ilmu akan diangkat, bukan diangkat itu maksudnya tiba-tiba hilang di dada-dada kaum muslimin, bukan. Tapi diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkan satu persatu ulamanya. Ketika diangkat satu persatu ulamanya, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, disitulah ilmu sedikit demi sedikit akan dihilangkan. Dan yang terjadi adalah kejahilan di mana-mana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dan ini fitnah terjadi hari ini. Kemudian juga yang nomor 4, intisyarus syarri wa ahli. Banyaknya menyebarnya keburukan dan para pelaku keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa bikum wa bi zamanin yushiku an ya'tiya yushiku an ya'tiya yughazbalu an-nasu fihi wa tabqa khuthalatu minan nasi qad marijat uhuduhum wa amanatuhum fakhtalafu wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabihi qalu kaifa bina ya Rasulullah idza kana dhalika qala ta'khuduna bima ta'rifuna wa tada'una ma tunkiruna wa tuqbiluna ala khassatikum wa tadharuna amra awamikum." Abdullah ibn Umar atau Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, pencatat hadisnya. Kalau Abu Hurairah itu kan penghafal, kalau Abdullah ibn Amr ini pencatat. Makanya Abu Hurairah mengatakan, tidak ada sahabat yang lebih banyak hafalan hadisnya kecuali aku, kecuali Abdullah ibn Amr, katanya. Karena dia mencatat, aku menghafal. Ya. Dan Abdullah ibn Amr ini salah satu dari Abadilah al-Arba namanya. Abadilah al-Arba itu maksudnya sahabat-sahabat yang diawali namanya dengan Abdullah. Ya banyak sih maksudnya al-Abadilah itu, karena di zamannya semua fatwa mengerucut kepada 4 sahabat yang dimulai dengan nama Abdullah itu. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, dan Abdullah ibn Amr ibn As, disebut Abadilah. Lah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu dia mengatakan, Nabi SAW bersabda, bagaimana keadaan kalian dengan zaman yang hampir tiba ini, di saat manusia dipisah dan juga dipecah-pecah.
Yang tersisa hanyalah orang-orang yang hina di antara manusia. Mereka telah merusak dan mencampur adukan amanah perjanjian mereka, yang membuat mereka saling berselisih, dan beginilah keadaan mereka. Beliau kemudian mencontohkan dengan menjalin jari-jarinya. Kemudian mereka bertanya para sahabat, bagaimana keadaan kami wahai Rasul jika keadaannya seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, peganglah dengan erat apa yang kalian ketahui dan tinggalkan apa yang kalian ingkari. Terimalah dari orang-orang tertentu kalian dan tinggalkan urusan orang-orang awam kalian. Lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan kondisi akhir zaman. Kalau manusia sudah rusak di sana sini, apa yang harus kita lakukan? Maka Rasul mengatakan, peganglah dari apa yang kalian ketahui, kemudian tinggalkan dari yang kalian ingkari. Pegang kepada orang-orang khusus kalian, maksudnya para ulama, dan tinggalkan orang-orang awam kalian. Nah, dari sini ini salah satu solusi dari Nabi SAW untuk kembali kepada ilmu, kembali kepada para ulama di tengah-tengah terjadi fitnah itu. Kemudian yang kelima, kasratul fitan, banyaknya fitnah. Dan fitnah itu sumbernya dua, ikhwan. Umumnya fitnah itu yang terjadi itu sumbernya cuma dua saja. Pertama dari syahwat, yang kedua dari syubhat. Syahwat itu yang merusak akhlak, syubhat itu yang merusak agama. Adapun syahwat itu pendorongnya hawa nafsu, adapun syubhat pendorongnya syaitan. Inilah yang merusak manusia ini. Manusia rusak itu imma kena syahwat atau kena syubhat. Karena musuh terberat bagi kita itu kan luar dalamnya. Luar dari setan, dalam dari hawa nafsu. Dari setan muncul syubhat, dari hawa nafsu muncul syahwat. Dan umumnya seperti itu. Ketika Nabi SAW mengatakan di akhir zaman akan muncul sekelompok orang yang mereka seolah-olah mendakwahkan Islam, tapi mereka orang yang paling jauh dari Islam. Mereka melesat dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Dan mereka masih muda-muda, tapi mereka jahil. Mereka lah orang-orang Khawarij, kata Rasulullah. Kenapa muncul kelompok ini? Dan ini kelompok pertama yang muncul sebelum Syiah kan. Kelompok ini muncul sebagai kelompok sesat karena kelompok-kelompok ini membawa syubhat kemana-mana. Kalau sekelas ulama dunia di zaman itu namanya Imran ibn Khittan, bisa terpengaruh dengan Khawarij. Ada seorang ulama, Imran ibn Khittan, Muhammad ibn Sirin menceritakan, di zaman tabi'in itu ada orang yang pakar tafsir, pakar hadis, pakar syair, pakar dalam semua fan, namanya Imran ibn Khittan itu, sampai dipuji keilmuannya. Banyak orang-orang datang dari mana-mana belajar, karena dia menguasai semuanya masalahnya. Belajar tafsir dia pakarnya, belajar hadis kepada dia pakarnya, belajar syair dia pakarnya. Jadi orang senang belajar dengan Imran ibn Khittan ini. Entah kenapa dia tertarik dengan seorang wanita anak dari pamannya, sementara pamannya ini pemahamannya Khawarij. Dan ulama sebaya dia mengatakan kepada Imran ibn Khittan, sebaiknya kau jangan menikahi orang itu, karena pemahaman keluarganya Khawarij, kau akan tertarik dengan mereka. Kata Imran ibn Khittan dengan bangganya dia mengatakan, justru kalau aku menikahi wanita itu, aku akan menarik semua keluarganya kepada ahli sunnah. Tapi apa yang terjadi? Menikahlah Imran ibn Khittan hanya karena tertarik dengan para cantik anak dari pamannya itu. Setelah menikah apa yang terjadi? Apakah dia menarik keluarga istrinya menjadi ahli sunnah? Tidak, justru dia yang tertarik jadi Khawarij. Ulama dunia pembela sunnah Nabi SAW tiba-tiba 180 derajat berbalik menjadi Khawarij, dan terus pemahaman Khawarijnya, bahkan dia jadi tokoh Khawarij dan mati di atas Khawarij. Situ dulu punya murid juga di Batam itu. Ya awalnya istiqomah, masya Allah kan itu kan. Dia tertarik dengan akhwat tapi orang awam, memang cantik, belum ngaji kan. Waktu itu memang sudah saya nasihati, jangan. Banyak kok akhwat yang sudah ngaji, supaya lebih istiqomah antum. Nanti saya dakwai Ustaz, gampang itu. Nikah jadi dengan dia, lama mungkin 2-3 tahun tidak ketemu.
Setelah ketemu, Masya Allah, udah hilang semuanya. Ya hilang seagama-agamanya hilang. Subhanallah, subhanallah. Sudah tidak ada lagi ketertarikan untuk belajar. Bahkan sudah enggak, ya Allah, pokoknya enggak bisa diceritakan. Rusak serusak-rusaknya. Nah, makanya tidak bisa namanya syubhat itu, ikhwatu fiddin, tidak bisa kita dekat-dekat. Dia nyambar-nyambar kita itu. Kita ini yang kurang iman, kurang ilmu, yang jelas-jelas sajalah. Jangan main-main di situ. Supaya lebih menyelamatkan akidah kita. Karena hidup di lingkungan yang istiqomah itu pasti akan terbawa istiqomah, ikhwan. Tapi kalau hidup di lingkungan yang banyak fitnah, sementara kita tidak kuat imannya, pasti diseretnya kepada fitnah itu. Jangankan kita, sekelas Imran bin Khattab bisa berubah. Yang jelas-jelas ulama dunia. Makanya di zaman Nabi SAW itu, Umar bin Khattab kan bawa lembaran Taurat tuh. Sekelas Umar saja yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau ada Nabi sepeninggalku, Umar lah orangnya karena cerdasnya. Ketika dia membawa lembaran Taurat, Rasul marah dan mengatakan, amutahawwikun anta ya ibnal Khattab, apakah kau sudah bingung wahai putra Khattab? Buang tuh lembaran-lembaran itu. Laqad taraktu fikum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan oleh Islam itu terang benerang, malamnya seperti siangnya, siapa yang berpaling dia sesat, ya. Artinya bahwa kalau sekelas Umar saja dikhawatirkan Rasul, dia bisa berubah masuk ke agama lain kan gitu. Bisa saja dia masuk ke Yahudi. Itu dikhawatirkan Rasul, padahal ya kita katakan mustahil. Tapi bagi Allah mungkin saja membolak-balikan hati kan. Makanya Nabi SAW itu setiap sholat selalu mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Sampai Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda banyak membaca doa itu? Apa kita katakan Rasul akan tersesat sehingga harus berdoa seperti itu? Wahai zat yang membolak-balikan hati, tidak mungkin, mustahil Rasul tersesat kan begitu. Tapi kenapa Rasul membaca doa itu terus? Makanya Ummu Salamah bertanya. Maka Rasul mengatakan, ya Umma Salamah, yang namanya hati manusia itu berada di jemari-jemari Allah, di genggaman Allah. Allah bisa saja merubah orang itu sesat sesaat atau mendapatkan hidayah sesaat. Ya, jadi jangan main-main dengan masalah syubhat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masalah syahwat. Ya. Dan dua-duanya adalah pemicu fitnah. Adapun perbedaan syubhat dengan syahwat, ya, seperti yang saya sering contohkan, perbedaan Adam dan iblis. Kalau iblis dikeluarkan dari sorga oleh Allah karena syubhat, kalau Adam dikeluarkan dari sorga karena syahwat. Kenapa syahwatnya Adam? Karena Allah melarang, kau jangan makan buah ini, jangan kau dekat-dekat, dimakan pula. Makan itu urusan syahwat, urusan perut, ya. Maka dari itulah Adam diusir. Adapun iblis ini bukan masalah syahwat, dia masalah syubhat. Ketika disuruh sujud tak mau dan mengatakan saya lebih baik daripada Adam kan, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Nah, itu namanya syubhat tuh namanya. Kerancuan dalam pikirannya. Sebab itulah Allah murka dan mengusir iblis dari surga. Nah, itulah perbedaan syubhat dan syahwat. Dua-duanya fitnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita ini menghadapi fitnah ini? Pertama, sebutkan oleh para ulama supaya kita terhindar dari fitnah adalah muhawalatu al-ibti'adi an mawatinil fitani. Berusaha menjauh dari sarang-sarang atau tempat-tempat yang di situ terdapat fitnah. Di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan fitnah itu, jauhi tempat-tempat fitnah supaya kita tidak masuk dalam fitnah. Memang kita tidak mungkin keluar dari fitnah. Makanya ketika Rasul mengatakan as-sa'idu liman junnibal fitan, orang yang berbahagia itu orang yang dijauhkan fitnah, bukan kita yang menjauh dari fitnah. Karena kita tidak mungkin menjauh dari fitnah. Mustahil kita menjauh dari fitnah itu. Fitnah akan ada terus di sekitar kita dan mengganggu kita kan. Tetapi Rasul mengatakan orang bahagia itu adalah orang yang Allah menjauhkan kita dari fitnah. Bukan kita menjauh dari fitnah, Allah yang menjauhkan.
Dengan cara apa? Memberikan taufik kepada kita. Dan mintalah kepada Allah agar kita dijauhkan dari fitnah dengan berbagai macam bentuk yang sudah kita jelaskan. Maka sebagai bentuk upaya kita ini mencari sebab supaya terjauh dari fitnah, jauhi tempat-tempat fitnah itu. Ini yang pertama. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah kalau sudah ditimpakan Allah itu, yang terkena bukan orang-orang zalim saja, orang baik pun terkena imbasnya di situ. Yang kedua, al-i'tisamu bil kitabi was sunnah. Yang bisa menjauhkan kita dari fitnah adalah berpegang teguhlah dengan Quran dan sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam, Hawa dan iblis dari sorga menuju dunia, Allah Subhanahu wa taala katakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat yang lain fala yadhillu wa la yashqa. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Seolah-olah Allah mengatakan qul nahbitu min hajami'a. Kami katakan keluar kalian dari sorga semuanya. Maksudnya Adam, Hawa dan iblis. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kelak aku akan turunkan petunjukku kepada kalian. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sedih dan tidak akan takut. Dalam ayat yang lain tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Sebagian ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud petunjuk di sini? Yang dimaksud petunjuk di sini adalah para utusan yang Allah utus dan kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi kalau seandainya dahulu di zaman Nabi Musa ada orang-orang yang mengikuti Musa dan Tauratnya, itulah mereka di atas petunjuk, tidak akan sesat dan tidak akan binasa. Kemudian muncul lagi di zaman Isa. Maka siapa di zaman Isa yang mengikuti Isa dan Injil yang diturunkan kepadanya, maka orang-orang itu tidak akan celaka dan tidak akan binasa. Sekarang eranya adalah era Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran yang diturunkan kepadanya. Maka siapapun yang mengikuti Nabi dan Al-Quran yang dibawanya, maka tidak mungkin sesat dan binasa. Itulah yang Rasul katakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballahi wa sunnati. Tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kalau kalian pegang erat keduanya tidak mungkin sesat selamanya, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa menjauhkan kita dari fitnah, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Baik, kemudian yang ketiga, antal zamal muslim halal fitani jama'atal muslimin. Hendaklah ketika terjadi fitnah, bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin. Artinya bergabung dengan pemerintah, ya. Jangan mengacau. Karena hanya dengan bergabung dengan pemerintah, karena pemerintah ini kan ketaatan ketiga setelah Allah, Rasul dan ulil amri. Tetapi walaupun demikian, ketaatan kepada ulil amri ini terpaut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya kan. Artinya kalau mereka memerintahkan yang ma'ruf ya kita taat, tapi kalau mereka memerintahkan yang batil ya jangan taat. Tapi secara umum as-sam'u wa ta'ah itu adalah kewajiban, karena itu yang bisa menghilangkan fitnah. Kemudian juga yang nomor 4, as-sabr wa adamul ajalati. Sabar dan tidak tergesa-gesa di dalam menghadapi fitnah. Karena banyak orang-orang yang tergesa-gesa akhirnya menyesal kan. Contohlah fitnah-fitnah yang ringan saja yang di depan kita. Terkadang ada orang yang diuji oleh Allah itu dengan kesehatannya, akhirnya dia sakit. Diuji dengan ekonominya, akhirnya putus asa. Diuji dengan keluarganya, akhirnya terjadinya perceraian dan begitu seterusnya. Ini kalau kita tidak sabar menghadapi ujian-ujian fitnah yang seperti ini, orang jadi putus asa, kan? Betapa banyak kemudian orang-orang sakit yang parah sakitnya, akhirnya kemudian melihat kuburan itu seolah-olah dia mengatakan apa? Laitani makana. Kalau bisa aku saja yang dikubur yang hidup, katanya. Kan banyak orang-orang yang sudah lama sakit, kemudian melihat yang merawatnya sudah jenuh, dia pun kasihan, akhirnya berpikir apa? Lebih baik mati dibandingkan hidup.
Disitulah setan lebih dekat kepada orang sakit dibandingkan orang sehat. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kepada Abbas, pamannya, satu hari Abbas kan sakit parah, kemudian mengatakan, lebih baik saya mati dibandingkan hidup karena sudah banyak menyusahkan orang. Maka Rasul mengatakan, ya Abbas, jangan kau katakan seperti itu. Tidak boleh seseorang itu berangan-angan untuk mati, kata Rasul. Kenapa demikian? Sebab kalau seandainya orang yang berangan-angan itu orang jahat, kemudian disembuhkan penyakitnya, kemudian sembuh, adalah tempat bertobat dia sebelum kematiannya. Tapi kalau dia orang baik, kemudian disembuhkan penyakitnya, adalah dia beramal untuk menambah pahalanya. Jadi kenapa Rasul mengatakan tidak boleh seseorang itu berangan-angan kematian, kan? Karena kalau dia orang jahat, ada kesempatan tobat. Kalau dia orang baik, ada kesempatan menambah pahala. Tapi wa in kana walabud, kata Rasul, kalaupun harus seorang itu berangan-angan kematian, boleh, tapi katakan, ya Allah, kalau memang kematianku lebih baik bagimu, matikan saja. Tapi kalau kehidupanku lebih baik bagimu, maka sembuhkan saya. Itu kalau memang harus ngomong seperti itu. Ya, karena banyak orang-orang yang sakit itu mereka putus asa, maka kewajiban kita yang sehat menenangkan orang yang sakit itu. Dengan cara apa? Kunjungi mereka. Maka di antara syarat Islam yang besar pahalanya itu, yang kalau antum lakukan 70.000 malaikat mendoakan kita, adalah ziaratul mardha, menziarahi orang sakit. Itu bisa menenangkan hatinya. Boleh jadi itu obat bagi mereka. Ya, kalau bisa antum ziarah orang sakit itu jangan bawa pisang, bawa ini, jangan. Bawa obat, madu, batu sauda, kan itu. Sebab kalau bawa pisang yang makan bukan yang sakit, yang jaga tuh biasanya. Jadi bawa obat-obatan, madu, kan misalnya, atau bawa dokter ke rumahnya, atau bawa tukang bekam, pokoknya yang berkaitan dengan dia lah, atau doakan kebaikan. Ya, kemudian kalau sudah sampai di rumahnya, hibur dia dengan menceritakan kebaikan dia. Kalau seandainya Allah takdirkan dia meninggal, maka yang terekam dalam otaknya itu berhusnudzon kepada Allah. Oh, saya ini masih ada kebaikan, mudah-mudahan ada harapan masuk surga. Tapi kalau antum bercerita keburukan, putus asa atau kematiannya, akhirnya suudzon, cepat lu sembuh, nanti kita mabok lagi, toto mati. Ya, jadi otaknya mabuk, neraka nih saya, neraka nih. Akhirnya berburuk sangka kepada Allah, kan. Maka kalau depan orang sakit itu jangan cerita keburukan, cerita kebaikan, supaya dia merekamnya. Oh, saya masih ada punya kebaikan, mudah-mudahan bisa masuk surga. Akhirnya bahagia kematiannya, kan. Itu diantara, karena orang sakit ini lebih sakit kalau tidak ada yang mengunjungi, kan. Orang sakit, dia sudah sakit dengan penyakitnya, lebih sakit lagi kalau antum tidak mengunjungi dia. Jadi kuadrat sakitnya itu jadinya. Udah sakit dengan penyakitnya, lebih sakit lagi kok. Dia kalau sakit saya datang ke rumahnya, giliran aku sakit tak datang pula dia ke saya. Itu kan lebih sakit lagi dia. Sakit hati akhirnya. Jadi kenapa orang ziarah orang sakit itu bagian hak seorang muslim, karena minimalnya bisa meringankan, gitu ya. Kemudian juga yang kelima, ar-ruju' ilal ulama'i rabbaniyin as-sadiqin ahla basiratin. Kembali kepada para ulama. Tentu ulama rabbaniyah, ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama salaf, yang mereka memang pandangannya luas. Dan itu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 83. Kemudian yang nomor 6 langsung, taqwallahi azza wa jalla. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar takwa. Kemudian juga yang ketujuh, kasratul ibadah. Perbanyak ibadah. Di zaman fitnah ini perbanyak ibadah, karena ibadah di zaman fitnah ini pahalanya besar. Kata Rasulullah, al-ibadatu fil haraji ka hijrati ilayya. Ibadah di waktu terbanyaknya fitnah, pembunuhan dan yang semacamnya, maka pahalanya sama dengan hijrah kepadaku. Kenapa kok disamakan dengan hijrah? Apa tujuan hijrah Nabi? Menyelamatkan agama. Itu tujuan Nabi hijrah, kan menyelamatkan agama. Maka disuruh hijrah. Sebab kalau tetap di Mekah, banyak orang yang kufur nantinya, sudah Islam bisa balik lagi. Ya. Makanya untuk menyelamatkan agama, dia dan para sahabat hijrah. Lah, ibadah di waktu fitnah juga sama, supaya kita istiqomah, jangan sampai futur.
Sebab kalau seandainya kita tidak memperbanyak ibadah di zaman fitnah, nanti kita keseret fitnah, akhirnya hilang agama kita. Makanya Rasul mengatakan, memperbanyak ibadah di zaman fitnah itu pahalanya sama dengan hijrah bersamaku, karena sama-sama menjaga agama. Ya, ini yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, adamul isya'a fi at-tawasul al-internet. Jangan mengikuti berita-berita yang tidak jelas yang tersebar di internet, di medsos. Karena begini ikhwan, dulu kan memang tidak ada handphone ya. Kalau kita mendengar berita hoax, berita dusta itu lama tersebarnya kan, karena kan dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping gitu ya. Kalau sekarang kita ngetik kemudian dimasukkan langsung di share, satu dunia tahu, sehingga fitnah ini akan mudah menyebar. Berita-berita hoax ini jangan ikut terlibat menyebarkan, apalagi dia yang menyebarkan, apalagi membacanya. Karena timbulnya fitnah itu karena terlampau masuk dalam masalah-masalah seperti ini. Saya contohkan dalam sejarah ya. Di zaman perang Uhud, kenapa kaum muslimin kalah coba? Karena ada sebagian para pemanah, sekitar 40 dari Bukit Ainain turun kan. Kemudian Khalid bin Walid ketika itu masih kafir, dengan manuvernya dia bisa mengelilingi bukit kemudian menduduki Bukit Ainain, dan itu salah satu penyebabnya. Tapi ada penyebab lain di situ, kekalahan kaum muslimin. Apa? Isu tentang terbunuhnya Nabi. Kita tahu bahwa Nabi itu kalau sudah pakai baju besi, kemudian Mus'ab ibn Umar juga sudah pakai besi, sudah tidak bisa dibedakan mana Nabi mana Mus'ab itu, karena perawakannya sama Mus'ab bin Umar dengan Nabi itu. Lah ketika kemudian Mus'ab ini terbunuh dalam perang Uhud, mati syahid, menyangkanya itu Nabi, maka langsung disebarkan bahwa Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Akhirnya sahabat yang mendengar tunggang langgang lah, kocar kacir sana sini kan. Sampai ada Anas ibn Nadhr mengatakan, ya, kenapa kalian harus lari? Apa kalian membela Nabi atau membela agama Nabi, katanya. Demi Allah aku sudah mencium nih bau surga di balik bukit ini, katanya. Kemudian dia pun mengompori sahabat balik lagi ke pertempuran. Jadi salah satu rahasia kekalahan itu karena ada penyebaran berita hoax di situ. Apa penyebaran berita hoaxnya? Tentang kematian Nabi. Padahal Nabi nggak mati, dihabarkan mati, kan berita hoax namanya kan. Itu yang menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin di Uhud itu. Ini satu. Yang kedua, tentang hadisatul ifki, tentang Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina dengan siapa? Safwan ibn Mu'attil. Ketika Aisyah malam-malam berada di tenda-tenda unta-untaan itu, dia pengen buang hajat. Akhirnya dia pergi meninggalkan pasukan buang hajat. Setelah selesai buang hajat, hilang pula kalungnya atau gelangnya gitu. Jadi dia sibuk mencari gelangnya yang hilang tuh. Nah ini para prajurit ini disangka Aisyah sudah balik ke tenda-tendaan itu, pergi meninggalkan Aisyah yang sibuk mencari gelang. Ketika Aisyah radhiyallahu sudah putus asa, gelangnya nggak ketemu kan, dia hendak pulang ke pasukan, rupanya nggak ada. Tapi Aisyah kan cerdas, dia tidak menyusul karena bahaya di padang pasir. Dia nunggu di situ, sebab dia tahu nanti kalau memang tidak ada di tenda-tendaan unta-unta, pasti pasukan akan balik lagi menjemput dia kan. Tapi ketika itu ada seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil, yang kalau kita baca biografinya orangnya tukang tidur tuh. Safwan ibn Mu'attil kalau baca sejarahnya, dia sahabat tukang tidur. Jadi kayak antum kalau nggak sabar lihat bantal langsung letak tidur gitu. Sahabat ada juga yang kayak gitu itu, namanya Safwan ibn Mu'attil. Makanya salah satu sebab dia ketinggalan pasukan itu karena ketiduran tuh, Safwan ibn Mu'attil itu. Jadi ketika dia terbangun pasukan sudah nggak ada, dia susul. Ketika di tengah jalan rupanya dia berjumpa dengan Aisyah dan dia kenal kan itu ya. Maka Safwan mengatakan kepada Aisyah, naiklah di atas untaku dan aku akan bawa engkau, katanya. Terus dia bawa pelananya sampai ke tengah pasukan. Rupanya di tengah jalan dia berpapasan dengan orang-orang munafik anak buah Abdullah ibn Ubay bin Salul bin Sabah. Abdullah ibn Ubay bin Salul. Tersebarlah fitnah bahwa Aisyah berzina dengan siapa? Safwan ibn Mu'attil. Bayangkan 1 bulan tidak turun wahyu. Nabi SAW ketika itu sesak dadanya kan gitu. Bagaimana mungkin wanita yang dicintainya, bintu Siddiq, bisa dituduh kemudian berzina dengan Safwan ibn Mu'attil?
Tapi Rasul SAW mengajarkan kepada kita tentang menghadapi fitnah. Rasul sabar, tidak tergesa-gesa. Dia menunggu wahyu. Sampai akhirnya 1 bulan penuh enggak turun juga wahyu. Terpaksalah dia harus tanya betul-betul kepada Aisyah kan. Aisyah, kalau memang kau melakukannya, tinggal bertobat, Allah terima tobatmu. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, nanti akan ada pembelaan dari 7 lapis langit sana katanya. Turun wahyu maksudnya. Engkau akan dilepaskan dari tuduhan ini. Dan betul. Rupanya turun wahyu kepada Rasul surah An-Nur ayat 1-9 membebaskan dari tuduhan itu kan. Tapi lihat dampak berita hoax ini. Dampak berita hoax semua terlibat akhirnya, termasuk Mistah, orang yang dinafkahi Abu Bakar, ikut-ikut pula memfitnah. Sehingga ketika semua fitnah sudah terurai, sudah selesai, Abu Bakar marahlah sama Mistah itu. Hampir tidak memberikan nafkah lagi. Kalau bukan karena Allah turunkan ayat, akhirnya Abu Bakar memberikan lagi nafkahnya. Tapi lihat dampak berita hoax ini. Ini contohnya, ya. Atau contoh yang lainnya tersebarnya berita hoax ini. Contoh dalam kehidupan Nabi SAW, ketika Nabi sedang berdua-duaan dengan Safiyah. Dengan Safiyah, malam-malam kan itu ya, gelap-gelap gitu ya. Datang 2 sahabat lari-lari. Kata Rasul, ala rislikuma, jangan tergesa-gesa engkau, ngapain kalian lari? Apa kata sahabat ini? Wahai Rasul, tidak mungkinlah kami suudzon kepadamu. Tapi Rasul SAW tahu setan itu masuk dari jalan darah kan. Maka dia mengatakan bukan begitu. Ingat, setan itu bisa saja masuk ke jalan darah kalian berdua. Kemudian kalian membuat berita-berita yang tidak-tidak tentang diriku, ya. Lah dari sini kita tahu bahwa itu di zaman Nabi kan. Kalau di zaman sekarang berita hoax itu luar biasa. Ingat tumbangnya Mesir gara-gara apa? Gara-gara Facebook. Gara-gara Facebook. Kalau Indonesia tumbang gara-gara YouTube, YouTuber buzzer dan itu kan. Itu bahaya tuh. Negara bisa tumbang gara-gara buzzer. Mesir bisa tumbang gara-gara Facebook, bayangkan. Zaman dulu kan pertama ada Facebook kan semua orang kan pegang Facebook. Nanti komunikasi dengan orang-orang di Facebook. Akhirnya terjadi demo besar-besaran kan. Saya bayangkan. Jadi media ini bisa manfaat dan bisa madarat gitu. Maka itu kembali kepada kita yang memegangnya. Kemudian juga yang nomor 9, nasrul khairi bainan nas, sebarkan kebaikan di antara manusia. Dan yang terakhir, berusaha untuk mencari yang halal dari perkara-perkara maisha dan jauhi dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara 10 perkara yang disebutkan para ulama, cara menghindar daripada fitnah di zaman fitnah ini. Wallahu a'lam. Sudah jam 6. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.